Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kita semua. Dan saat ini Tuhan sudah memberikan waktu yang sangat indah untuk kita bersama-sama doa pagi. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah membangunkan kami di dalam kami tidur semalam. Bahkan Tuhan sudah menjaga, melindungi kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama berdoa pagi, biar Tuhan sendiri yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu memberkati kami. Kami percaya sepanjang hari ini, Tuhan pasti menyertai di dalam kehidupan kami, sehingga sepanjang hari ini hidup kami berhasil, dan berkat yang melimpah ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan, bahasa cinta. Haleluya, haleluya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanmu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu,
agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Bapa. Kami menyembah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Roh Kudus. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan akan kasih-Mu, akan cinta-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Haleluya. Karamala sekelu, yurara magala mase, yurara magase. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Ajarilah kami Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami akan cinta-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau yang maha baik, Engkau yang maha kuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Karabala maseke, di dalam karamase. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan,
kasih Tuhan Yesus. Kurama sekelu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami. Tuhan Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus memberi nasihat kepada jemaat Korintus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di kota Korintus. Nah, kenapa Rasul Paulus ini memberi nasihat kepada jemaat di Korintus? Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 12, ini tentang apa? Tentang karunia Roh Kudus, ya. Jadi jemaat Korintus itu jemaat yang hebat, jemaat yang luar biasa, jemaat yang penuh karunia, penuh dengan juga apa? Mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Bahkan jemaat di Korintus ini mempunyai banyak talenta. Ya, seperti kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 12, yaitu tentang karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus yang dimiliki oleh jemaat Korintus ini. Tetapi setelah mereka ini memiliki karunia, memiliki talenta di dalam kehidupan mereka, ternyata mereka saling terpecah-pecah. Mereka saling menyombongkan diri. Aku mempunyai karunia hikmat, aku mempunyai karunia kesembuhan. Sehingga mereka ini saling berlomba yang tidak sehat. Mereka saling menyombongkan diri. Mereka terpecah-pecah karena apa? Karena karunia Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka. Ya memang tidak salah kalau kita punya karunia Roh Kudus. Tetapi kalau karunia Roh Kudus ini cuma untuk mementingkan diri kita sendiri, untuk mementingkan supaya kita itu terkenal, itu yang salah Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jemaat Korintus itu seperti itu, sehingga Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Korintus. Ya, kalau kita membaca ayat yang pertama, 1 Korintus 13 ayat yang pertama itu dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Lah, jemaat di Korintus ini jemaat yang hebat, dia mempunyai karunia apa? Karunia berbahasa roh. Karunia yang luar biasa. Tetapi Paulus menasihati mereka bahwa Paulus ini melebihi mereka semua. Bahkan dia berkata,
sekalipun aku, Paulus, itu dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Berarti apa? Semua bahasa manusia yang ada di dunia ini. Juga bahasa malaikat. Tetapi kalau tidak mempunyai kasih, ya ini. Kalau tidak mempunyai kasih ini sangat berbahaya. Sama seperti apa? Gong yang berkumandang. Jadi waktu gong ini ditabuh gong itu kan berkumandang. Cuma didengar dan tidak ada hasilnya. Seperti canang yang bergemerincing. Cuma bergemerincing tapi tidak ada hasilnya. Lah, di sini yang paling utama adalah apa? Kasih. Jemaat di Korintus ini diajari oleh Paulus, yaitu tentang kasih. Supaya mereka ini ada kasih di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memamerkan atau mengagung-agungkan akan karunia-karunia Roh Kudus yang mereka miliki. Tetapi kalau tidak mempunyai kasih, ayat yang kedua tadi dikatakan tidak berguna. Bahkan ayat yang kedua tadi dikatakan bisa memindahkan gunung. Iman yang bisa memindahkan gunung. Berarti apa? Iman yang hebat, iman yang luar biasa. Bisa memindahkan gunung. Tetapi dikatakan kalau tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak berguna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin di dalam kehidupan kita melayani pekerjaan Tuhan, melayani dengan luar biasa. Khotbah-khotbah kita, khotbah yang hebat, khotbah yang luar biasa. Tetapi kalau tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak berguna. Sehingga apa? Harusnya orang yang ada di dekat kita itu bisa merasakan kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Apa gunanya kalau kita mempunyai karunia tetapi tidak mempunyai kasih? Itu sama sekali tidak berguna. Dan ayat 8, 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ternyata ayat yang ke-8 ini 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Jadi nubuat-nubuat nantinya akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan, karunia pengetahuan, karunia hikmat itu akan lenyap. Tetapi yang tidak berkesudahan, yang tidak akan lenyap, yaitu kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan apapun di dalam kehidupan kita, itu harus disertai dengan kasih, dengan hati yang tulus, dengan kasih yang tulus. Ini yang bisa merasakan siapa? Yaitu orang-orang yang ada di dekat kita. Karena kasih Tuhan ada dalam hidup kita semua, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan bisa merasakan kasih Tuhan. Ya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, Dia rela mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ayat yang ke-13, 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa semuanya akan berhenti. 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan bahwa demikianlah ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu nanti akan lenyap. Yang ada tinggal apa? Iman dan pengharapan dan kasih.
Tetapi ketika hal ini yang paling utama, yang paling besar adalah kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan walaupun kita mempunyai iman yang hebat, iman yang dahsyat, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, semuanya itu menjadi sia-sia, semuanya tidak berguna. Jadi mari kita jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang saat ini ikut doa pagi ini, ayo kita belajar akan kasih Tuhan, kasih yang selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa-dosa kita dengan kasih-Nya yang luar biasa, dengan kasih-Nya yang sempurna. Mari kita meneladani Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan bersama-sama muji Tuhan. Andaikanku ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan sudah mengajar kami tentang kasih. Walaupun kami memiliki bermacam-macam karunia,
bermacam-macam talenta. Kalau kami tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak berguna. Tuhan Yesus, ajari kami akan kasih-Mu Tuhan, sehingga setiap pelayanan kami, setiap tindakan kami menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Roh Kudus yang mengajar lebih lanjut kepada kami, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa buat umat-Mu dimanapun berada. Kalau mereka saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun mereka yang saat ini oknam di rumah sakit, biar tangan Tuhan Yesus menjamah pada bagian-bagian tubuh umat-Mu yang sakit ini, sehingga aliran kesembuhan mengalir terus menyembuhkan umat-Mu. Dan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka semua. Usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, dan berkat yang melimpah ada dalam kehidupan mereka. Rumah tangga umat-Mu diberikan damai sejahtera, sukacita. Ada kerukunan, ada berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat umat Tuhan yang saat ini masih belajar, baik mahasiswa maupun pelajar, juga diberi Tuhan hikmat kepandaian. Tuhan juga memberikan masa depan yang penuh berkat, penuh keberuntungan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya sepanjang hari ini hidup kami selalu disertai oleh Tuhan, sehingga kami semua ada damai sejahtera, sukacita, ada kekuatan baru, semangat baru di dalam kehidupan kami, karena kuasa Roh Kudus yang selalu mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini hidup kami selalu berhasil, dan berkat yang melimpah ada dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.